Standby. Dua, satu. Tapping in. Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini, dan tepat pada Rabu 8 Juli 2020 kami sudah menyiapkan terkait dengan tema utang pada hari ini terkait dengan utama BU. Di sini hutang utama BUMN jatuh tempo, dan nanti sebelum itu kita akan bahas apa saja menjadi headline media online pada hari ini. Oke, Kipro. Oke. Standby, bangun dari 3. Ya. Standby. 5, 4, 3, 2, 1. Ya pemirsa, headline media online yang pertama datang dari sindonews.com, di mana Sri Mulyani stop penerimaan CPNS Kemenq dan pendaftaran STAN hingga 5 tahun ke depan. Kementerian Keuangan atau Kemenq tengah membuat moratorium atau pemberhentian sementara perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS baru dan penerimaan mahasiswa STAN untuk 5 tahun ke depan, tepatnya pada periode 2020 hingga 2024. Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 7 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, rencana Kemenq untuk periode 5 tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Adapun eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan unit organisasi eselon 2 yang berkedudukan di kantor pusat 1 lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun strategis tahun 2020 hingga 2024. Dan pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya, yaitu dari okezone.com, di mana DPR setujui penambahan anggaran di angka 2,6 triliun untuk pesantren dan diniyah. Dan di sini juga Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan Kementerian Agama atau Kemenak soal penambahan anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus COVID atau COVID-19 di pondok pesantren dan lembaga keagamaan Islam senilai 2,6 triliun rupiah. Di sini, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto dalam rapat kerja dengan Kemenak mengatakan pihaknya memahami penjelasan Menteri Agama Fahrul Razi mengenai refocusing, maksud kami anggaran madrasah dan pesantren menanggulangi dampak COVID-19. Sementara itu, di sini Menteri Agama Fahrul Razi menyebutkan anggaran senilai 2,6 triliun rupiah tersebut akan diperuntukkan bagi 4 hal, yaitu bantuan operasional pondok pesantren, bantuan operasional madrasah diniyah Ta'milayah, dan juga bantuan operasional lembaga pendidikan Al-Quran dan bantuan pembelajaran online pondok pesantren. Kita beralih ke berita berikutnya di kontan.co.id. Ma'ruf Amin, pemerintah siapkan 22 triliun dukungan pendidikan berbasis digital. Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut mendukung pendidikan digital di Indonesia. Diharapkan dengan pendidikan digital, maka pemerintah pendidikan di seluruh daerah. Pemerataan tersebut di Indonesia dapat terwujud serta dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat pada masa mendatang. Ma'ruf menyebutkan pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir. Bahkan ia pun menyebutkan pemerintah telah menyiapkan dana yang dapat digunakan untuk menunjang perbaikan tersebut. Pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Setelah ini kita akan bahas terkait dengan topik utama. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Oke, segitiga yang satu. Kupikir tangan kamu itu langsung ke situ. Sorry. Sorry. Oke, nggak apa-apa, sorry. Oke. 3. Oh, 3 terus ya sampai habis. Oke. Yuk. Oke lagi. Standby. Langsung baca materi kan ya? Iya. Oke. 3, 2, 1. Kita memasuki tajuk utama pada hari ini di Suara Parlemen, yaitu terkait dengan utang BUMN jatuh tempo. Di sini pandemi COVID-19 menambah beban perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN selain pendapatan yang menciut karena kegiatan operasional yang terbatas.
Hutang yang jatuh tempo tahun ini pun terancam tidak bisa dilunasi dan pemerintah sendiri berencana memberikan bantuan dengan total 153 triliun rupiah pada sejumlah BUMN yang terdampak pandemi COVID-19 dan bantuan tersebut diberikan melalui 3 skenario, yaitu pencairan utang pemerintah di angka 108,4 triliun rupiah, penyertaan modal negara 25,27 triliun rupiah dan dana talangan di angka 19,65 triliun rupiah. Dari data yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia pada bulan April lalu, ada 10 BUMN non-bank yang memiliki hutang jatuh tempo di tahun ini. Antaranya adalah PT Waskita Karya Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Selain itu, ada beberapa bank plat merah yang juga memiliki hutang jatuh tempo di tahun ini. Di antaranya adalah Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri. Dan pemirsa, setelah ini kita akan bahas lebih dalam terkait tajuk utama pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Oke. Napas dulu kan Bang? Udah, nggak apa yuk. Langsung aja ya? Gue parkir sembarangan soalnya. Standby. Yuk. Kembali lagi di Suara Parlemen, kita masih membahas terkait dengan tajuk utama pada hari ini. Di sini meski bukan faktor satu-satunya, tren hutang dan kemampuan bayar perusahaan plat merah harus diwaspadai. Perusahaan perlu memperhatikan likuiditas, tingkat suku bunga, dan fluktuasi nilai tukar, apalagi di tengah perekonomian global yang melemah dan ketegangan akibat perang dagang. Menurut pakar ekonomi Indonesia, Faisal Basri, pemerintah sebenarnya mampu mencegah potensi gagal bayar hutang BUMN, asalkan pengerjaan proyek tidak boleh gegabah diberikan pada BUMN, dan di sini juga melainkan harus diikuti dengan akuntabilitas dan disiplin fiskal. Direktur Afer Investama Teguh Hidayat menegaskan, di tengah situasi force majeure COVID-19 seperti ini, relaksasi atau restrukturisasi menjadi satu-satunya pilihan untuk membuat likuiditas perusahaan tetap kuat. Meski perlu juga diperhatikan seberapa lama pandemi ini akan berlangsung, menurutnya semakin panjang kondisi pandemik berlangsung, maka semakin besar risiko gagal bayar yang dihadapi perusahaan. Apabila skenario terburuk itu terjadi, ia menambahkan maka perusahaan harus siap untuk melakukan perampingan. Ya pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini dan tajuk utama, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.